di video saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Yosnartianto dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Raja Meriting Aliyah Haji atau Umrah. Baik, saya akan memaparkan tugas UAS saya yang berkaitan dengan globalisasi yang memengaruhi hubungan internasional saat ini. Saya mengambil tema bagaimana dampak budaya asing dalam era globalisasi di Indonesia. Seperti yang ketiga gambar ini adalah contoh-contoh di mana globalisasi globalisasi sangat memengaruhi budaya-budaya, sehingga adanya peralihan antara perkembangan budaya dari yang tidak tahu menggunakan teknologi menjadi tahu menggunakan teknologi seperti Indonesia. Kita ketahui bahwa dulu Indonesia masih kental dengan budaya-budaya tradisional seperti budaya daerah dan budaya kebudayaannya. Semenjak adanya globalisasi yang mengaruhi bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, budaya-budaya dari luar dapat masuk ke dalam Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kita ambil pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Fenomena ini dapat mengakibatkan bebasnya informasi untuk menyebar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan budaya asing banyak memengaruhi budaya-budaya lainnya, di mana budaya negara yang dominan besar, budaya yang dimiliki negara tersebut dapat memengaruhi budaya-budaya yang tergolong kecil atau tidak dapat mencakup batasan yang luas. Dalam buku Globalization yang dirilis oleh Waters, yang menyampaikan pengertiannya seperti globalisasi adalah proses sosial yang terjadi di seluruh wilayah di seluruh dunia. Ia juga mengungkapkan batas geografis dianggap tidak berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan sosial budaya. Terdapat saluran-saluran di mana globalisasi dapat berlangsung, seperti media massa, pariwisata internasional, lembaga perdagangan dan industri, serta lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Saluran-saluran globalisasi antara lain sebagai berikut. Media massa. Globalisasi diperoleh melalui media komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, film, dan internet. Globalisasi melalui media massa membuat seolah-olah dunia menjadi tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas berarti tidak adanya segmentasi di mana informasi dapat masuk dari segala arah. Selanjutnya, pariwisata internasional. Kenapa pariwisata internasional? Karena sektor pariwisata berkembang menjadi dari pariwisata biasa menjadi pariwisata internasional. Pariwisata juga berpengaruh terhadap penyebaran arus globalisasi. Kegiatan pariwisata internasional yang melibatkan negara-negara lain sangat mudah untuk dilakukan karena adanya kemajuan sarana transportasi dan telekomunikasi. Berikutnya, lembaga perdagangan internasional. Globalisasi dalam perdagangan internasional dan industri ditandai dengan adanya munculnya perdagangan pasar bebas. Dalam era pasar bebas, setiap negara akan berlomba-lomba untuk mengembangkan keunggulan komparatifnya untuk menarik para investor asing dari luar negeri. Dampak dari pengaruh budaya asing dengan dunia yang nyaris tidak terbatas terimbas pada masuknya budaya asing dapat mudah masuk ke budaya lokal. Timbullah beberapa akibat-akibat dari dampak globalisasi ini, seperti kemajuan di bidang teknologi, informasi dan
transportasi yang mudah untuk sekarang didapatkan. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial kita menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Dan juga kemajuan teknologi sangat mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkesinambungan. Dan juga globalisasi berkaitan dengan kemajuannya iptek. Akibat dari kemajuan iptek ini, bangsa Indonesia mampu menguasai iptek sehingga bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa lain. Seperti saya katakan, yang dulunya budaya Indonesia, yang dulunya negara Indonesia ini sering dijajah, sekarang karena bekas jajahan tersebut, masuknya budaya-budaya asing yang membuat budaya di Indonesia yang cuma maksudnya hanya di Indonesia saja, sekarang telah bercampur dengan budaya-budaya bekas jajahan yang datang ke Indonesia tersebut. Seterusnya, contoh pengaruh negatif akibat budaya asing. Bukan hanya dampak positifnya, juga budaya asing memunculkan dampak-dampak yang negatif, seperti pengaruh negatif budaya asing di media massa. Terjadinya goncangan budaya karena adanya budaya baru atau budaya asing, yang dimana budaya kita tidak siap menerima budaya-budaya baru tersebut, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia adat istiadat kita masih kental, dan kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan ragam suku yang beragam. Maka adat istiadat yang dimiliki Indonesia tergolong banyak. Maka dari itu, jika terjadinya perubahan atau peralihan dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka akan adanya perubahan yang terkesan mendadak atau memaksa adanya perubahan tersebut. Contoh lain pengaruh negatifnya adalah timbulnya atau terbentuknya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme, sehingga kegiatan yang dahulunya dikerjakan bersama-sama menjadi berubah yang dari yang sama-sama menjadi yang individualisme, atau artinya dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, budaya gotong royong yang Indonesia miliki lama-kelamaan ditinggalkan oleh bangsa Indonesia, sehingga nyaris terlupakan. Selanjutnya, timbullah sikap materialisme, di mana sikap ini lebih cenderung mementingkan dan mengukur segala sesuatu dari tingkat kekayaan dan materi. Hubungan sosial dijalin berdasarkan kesamaan kekayaan, kedudukan sosial atau jabatan. Akibatnya timbullah kesenjangan sosial antara kaum miskin dan kaum kaya. Berikutnya timbullah sikap sekulerisme, yang berarti yang mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada dan mengabaikan nilai-nilai agama. Oleh karena itu timbullah sikap bergaya hidup mewah dan boros, karena semuanya diukur berdasarkan kekayaannya. Tersebarnya nilai-nilai budaya asing menghilangkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai budaya bangsa melalui media massa, seperti timbulnya konten-konten dewasa dan saluran-saluran asing yang bersifat vulgar, seperti karena adanya turis-turis asing yang datang di Indonesia, mereka membawa budaya-budaya mereka seperti freak sex, di mana perilaku seks bebas ini sangat awam di mata para turis-turis asing, sementara budaya Indonesia tidak menerima free sex tersebut. Maka terjadinya penolakan terhadap budaya-budaya asing yang dibawa oleh turis-turis tersebut. Dampak lain juga terlihat di dunia di mana globalisasi budaya di Indonesia, khususnya di bidang komunikasi, sangat
berubah drastis dari yang saya katakan. Dari ketiga gambar tersebut, dari awalnya tidak masih bersifat tradisional, hingga budaya di bidang komunikasi sangat berperan dalam penyaluran informasi dari berbagai negara, sehingga mengalami perubahan yang besar, di mana dahulu masyarakat di Indonesia tidak tahu menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan lain-lain, dan juga adanya hal ini, perubahan yang sering berjalannya waktu berubah karena informasi yang didapat kini lebih mudah dan cepat, sehingga budaya dari luar gampang untuk masuk dan mempengaruhi budaya masyarakat di Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya adalah budaya asing sangat mudah untuk mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Seperti di Indonesia, budaya-budaya yang westernisasi, K-pop dan juga Korean wave sekarang sudah masuk ke Indonesia karena mudah diserap karena adanya kemajuan iptek karena globalisasi. Menurut saya hal ini sangat wajar. Namun kalau kita tidak memfiltrasi budaya-budaya yang negatif, maka apa yang kita terima bersifat juga negatif. Sebaliknya, jika apa yang kita filter ini atau yang kita saring bersifat positif, maka yang kita akan terapkan bersifat positif juga. Baik, sepertinya segitu saja yang saya dapat paparkan mengenai budaya asing mempengaruhi bagaimana dampak budaya asing mempengaruhi era globalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.